Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Tengah, yang kami hormati segenap forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Aceh Tengah, dan yang kami hormati para hadirin juga para peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan pembangunan dan pengembangan mutu daya se-Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2015 hari 28 September 2015 segera kita mulai. Berikutnya laporan Ketua Panitia kepada Bapak Amirullah SAG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan taufik dan hidayahnya kita secara bersama-sama dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan pelatihan pembangunan dan pengembangan mutu daya se-Kabupaten Aceh Tengah tahun 2015. Selanjutnya, selawat beserta salam senantiasa kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Aceh Tengah, yang terhormat Bapak Dandim 0106 Aceh Tengah, yang terhormat Bapak Kapolres Aceh Tengah, yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Syariah Takengon, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah, yang terhormat Bapak Sekretaris Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, yang kami muliakan para peserta pelatihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Bupati, Bapak para unsur musbida beserta bapak-bapak para undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini izinkanlah kami sejenak melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, dasar pelaksanaan antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Kanun Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayak di Aceh, Kanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Tengah, Kanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2015, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2015, Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 451.44651-KPPD-2015 tanggal 11 September 2015 tentang penunjukan panitia kegiatan pembangunan dan pengembangan budaya tahun 2015. B. Tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan keinginan pelatihan ini diantaranya adalah: yang pertama sekali, untuk membekali para peserta dalam menggagas ide serta potensi pembangunan dan pengembangan mutu daya, membekali para peserta dengan pengetahuan manajerial
pembangunan dan pengembangan budaya. Membina para peserta dalam menyusun konsep manajemen kelembagaan Dayak yang modern dan mandiri. Kemudian hasil yang kita harapkan dari kegiatan ini antara lain: yang pertama, agar pengelolaan manajemen Dayak dilakukan dengan baik dan benar. Dayak dapat mengembangkan manajerial, pembangunan, dan mutu Dayak. Implementasi konsep pengelolaan manajemen kelembagaan Dayak oleh pimpinan Dayak. Diharapkan para pimpinan Dayak dapat menemukan metode dalam rangka pengembangan serta peningkatan mutu Dayak. Terakhir, merupakan suatu sarana silaturahmi, koordinasi, serta menyamakan persepsi tentang profil Dayak yang ideal di masa-masa yang akan datang. Bapak Bupati, Bapak para unsur musbida, serta para undangan yang kami muliakan. Jumlah peserta dalam kegiatan ini berjumlah 42 orang yang terdiri dari Ketua Dayak se-Kabupaten Aceh Tengah dengan rincian sebagai berikut. Dayak Darul Muhlisin sebanyak 2 orang, Dayak Ulumul Quran 2 orang, Dayak Ruhul Amal 2 orang, Dayak Darul Ulum Celala 2 orang, Dayak Al-Azhar 2 orang, Dayak Al-Hasaniyah Bintang 2 orang, Dayak Ar-Rahman Payatumpi 2 orang, Dayak Miyarul Ulum Al-Aziziyah Bintang 2 orang, Dayak Nurul Huda 1 orang, Dayak Nurul Walidin 2 orang, Dayak Bustanul Fatah 2 orang, Dayak Ikhwanul Yakin 1 orang, Dayak Darul Ulum Simpang Lukuk Badak 1 orang, Dayak Al-Ummah Bias 1 orang, Dayak Darul Rahman 1 orang, Dayak Darul Ulum Selit Mutiara 1 orang, Dayak Darul Amal Urin 1 orang, Dayak Darul Saadah Urin 1 orang, Dayak Al-Huda Jabang Jagat 1 orang, Dayak Mustafawiyah 1 orang, Dayak Darul Mujahadah 1 orang, Dayak Bustanul Muhakikin 1 orang, Dayak Yayasan Pendidikan Islam Darus Saadah Nosa 1 orang, Dayak Budi Musja 1 orang, Dayak Darul Muta'alimin 1 orang, Dayak Bustanul Ulum 1 orang, Dayak Nurus Sahara 1 orang, Dayak Raudatul Hakim 1 orang, Dayak Darul Falah 1 orang, terakhir Dayak Bustanul Mukhlisin 1 orang. Bapak Bupati beserta hadirin hadirat yang kami muliakan, dalam kegiatan ini panitia menyediakan konsumsi, snack, dan makan ditambah dengan uang transportasi peserta. Kemudian narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari unsur Setdakap Aceh Tengah. Dalam hal ini disampaikan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kemudian dari unsur MPU Aceh Tengah, kemudian dari unsur Dinas Perkebunan dan Kehutanan, kemudian dari unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan SDM Kabupaten Aceh Tengah, kemudian dari unsur Polres Aceh Tengah, unsur Dinas Pertanian dan Perikanan, kemudian unsur Baitul Mal Aceh Tengah, unsur SMK 2 Aceh Tengah, unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, dan unsur Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah, terakhir dari unsur Kantor Pembinaan Pendidikan Dayak Kabupaten Aceh Tengah. Adapun materi yang akan disampaikan, yang pertama pengembangan Dayak dan pemberdayaan ekonomi Dayak. Yang kedua, peranan Tengku Dayak dalam meningkatkan mutu Dayak. Yang ketiga, pemanfaatan lahan di sekitar Dayak itu sendiri. Kemudian pemberdayaan ekonomi Dayak melalui industri kecil dan menengah.
Kemudian penyuluhan tentang barang terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Terakhir, peningkatan keterampilan budaya melalui sektor peternakan. Kemudian pemberdayaan Baitul Mal dalam mendukung ekonomi Dayak, peningkatan keterampilan para budaya dalam pembuatan antara lain susu kedelai, pembuatan tahu dan tempe. Kemudian peningkatan kualitas Dayak serta peranan Dayak dalam pelaksanaan syariat Islam. Terakhir, manajemen Dayak. Bapak Bupati yang kami hormati, tempat dan waktu kegiatan pelatihan pembangunan dan pengembangan mutu Dayak se-Kabupaten Aceh Tengah ini diselenggarakan di Hotel Grand Penemas Takemon mulai hari ini Senin tanggal 28 September sampai dengan 1 Oktober 2015 selama 4 hari. Baiklah hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan arahan dan bimbingan Bupati Aceh Tengah sekaligus membuka secara resmi acara pembukaan pelatihan pembangunan dan pengembangan mutu Dayak se-Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2015 kepada Bapak Insinyur Haji Nasaruddin MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji dan syukur mari senantiasa bersama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, Tuhan yang selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita sekalian selaku hamba-hamba ciptaan. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak Komandan Kodim, Bapak Kapolres Aceh Tengah, Bapak Ketua Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Tengah, pimpinan instansi pemerintah yang terkait, dalam hal ini Bapak Kepala Kantor Pembinaan Dayak beserta jajaran, Bapak Kepala Dinas Syariat Islam, Bapak Sekretaris Baitul Mal, dan yang kita banggakan adalah Bapak dan Ibu para pengelola pesantren atau Dayak di Kabupaten Aceh Tengah. Hari ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Pembinaan Dayak tadi, kita berkumpul di sini selama 2 hari khusus membicarakan tentang pengembangan mutu Dayak. Tentu ditinjau dari berbagai aspek sesuai dengan narasumber yang telah disebutkan tadi. Dayak adalah satu lembaga yang sudah kita akui, sudah kita rasakan mempunyai peran penting dalam pembinaan dari dulu, bahkan sebelum teknologi begitu berkembang. Banyak alumni-alumni Dayak yang memberikan peran di dalam kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan peran ini akan terus seimbang dengan alumni-alumni dari lembaga pendidikan tinggi yang lain di luar Dayak atau pesantren. Khusus untuk Kabupaten Aceh Tengah, kita harus mengakui bahwa keberadaan kita masih di bawah daripada daerah-daerah lain dalam hal perkembangan, dalam hal pembinaan lembaga pendidikan Dayak atau pesantren. Jangankan dengan di Pulau
Jawa, terutama Jawa Timur yang begitu banyak, sampai digelar dengan kota santri. Dengan provinsi Aceh ini saja, kabupaten lain kita masih harus mengakui. Oleh karena itu, semua kita yang terkait ini, baik pemerintah daerah, apalagi ada Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga pengelola daerah sendiri harus bertekad untuk memacu perkembangan daerah, sehingga daerah kita di Aceh Tengah ini minimal setara dengan yang sudah ada. Minimal setara. Hadirin sekalian yang berbahagia, memang kita akui peran pemerintah daerah terhadap pengembangan daerah ini baru nampak dalam beberapa tahun terakhir. Kalau sebelumnya mungkin daerah itu seperti hanya swadaya daripada pengelola daerah saja, ini harus dilakukan. Tetapi secara bertahap mungkin Bapak sudah melihat dan juga sudah merasakan bahwa beberapa tahun terakhir ini perhatian pemerintah daerah kita sudah makin menjurus, sudah makin intensif, sudah makin baik. Dan ini juga harus kita imbangi dengan pengelolaan atau manajemen daerah, sehingga kontribusi pemerintah betul-betul menjadi faktor pengangkat atau pengungkit kalau dalam bahasa manajemen untuk kemajuan daerah, untuk mendorong. Tapi jangan lupa, di dalam sendiri ada potensi itu, di daerah sendiri ada potensi untuk maju. Adalah sangat sulit kalau yang mendorong tenaganya lebih kuat, tapi yang didorong itu tidak bergerak. Nah, ini tidak mungkin. Harus dua-dua komponen itu setara, itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, tepat sekali materi yang dibahas hari ini dan esok. Jadi tidak dalam bentuk substansi daripada dayanya, tapi adalah faktor pendukung. Tadi ada dari jajaran Polres bagaimana menjamin supaya santri-santri kita itu terbebas dari hal-hal yang negatif. Ada dari dinas perindustrian, ada dari dinas peternakan. Itu kami kira sesuatu yang tidak bisa kita elak. Harus itu. Pesantren yang sudah maju pun di Pulau Jawa sudah menerapkan ini. Karena untuk menggerakkan lembaga ini tentu memerlukan pembiayaan yang cukup. Pembiayaan yang cukup itu bisa didapat dari berbagai sumber. Nah, yang pertama yang bisa kita buat di sini adalah usaha berkaitan dengan perdagangan. Mengenai tempat, tidak usah di lokasi pesantren itu, tidak usah di lokasi daerah itu. Kalau daerah itu mungkin tempatnya tidak memungkinkan, atau katakanlah dari segi pasar, tidak mungkin kita memasarkan sesuatu di situ karena tidak banyak konsumen di situ. Nah, bisa kita buka cabang di tempat yang lain yang memungkinkan untuk dipasarkan produk atau hasil dari aktivitas di daerah atau pesantren. Katakanlah bisa diciptakan ada kebun pisang yang bisa menghasilkan keripik pisang oleh santri, pasarnya tidak usah di situ, bisa dibawa ke supermarket yang ada di Takengon. Manajemen pesantren bisa melakukan kerjasama. Contoh, bisa juga usaha di bidang fotokopi yang selalu dibutuhkan. Oh, di situ tidak banyak sekolah, di situ tidak banyak kantor, tidak banyak orang fotokopi. Tempatkan fotokopinya di tempat yang banyak orang butuhkan itu. Jadi tidak usah kita berpikir bahwa semua harus di situ. Komandonya di situ iya, tapi operasionalnya ada di tempat yang sesuai. Kemudian hal yang paling memungkinkan adalah mengembangkan ternak. Saya lupa, ada satu pesantren di Jawa Barat kalau tidak salah. Begitu santri diantar oleh orang tuanya,
anak sapi. Bawa anak sapi. Itu aja pendaftaran sudah selesai, nggak akan lagi sampai tamat, sudah selesai. Nggak perlu biaya lagi. Karena sapi itu nanti ada unit daripada pesantren itu, ada unit daripada dayah itu yang mengembangkan. Bukan anak itu yang mengembangkan. Ada nanti yang membidangi di pesantren itu. Tidak ada tempat di dayah, karena dayahnya agak di kota sedikit. Gak apa-apa, kita cari tanah untuk mengembangkan sapi di tempat yang lain. Ada yang mengurus. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau 50 anak masuk 1 tahun berarti ada 50 ekor sapi. Dan sapi itu berkembang terus. Setiap tahun nanti berproduksi. Dari situlah membiayai pengelolaan atau manajemen daripada dayah ini. Dari hasil itu. Dan ini kita sangat yakin bisa ini. Ada santri tahun ini masuk 30 orang. Kenapa 30 orang? Ada 30 anak sapi. 3 tahun lagi sapi itu sudah berkembang. Sudah 60. Sapi itu tiap tahun berkembang. Bahkan ada yang 11 bulan sudah berkembang. Ada yang 10 bulan kalau yang bagus peliharanya. Nah, katakanlah 12 bulan. Berarti tidak mau habis dia modalnya. Terus berkembang. Sampai tamat anak itu dari lembaga itu cukup biaya. Tidak lagi diminta-minta sama orang tua. Kemudian yang kedua, karena kita juga cocok untuk kebun kopi. Karena baiknya lembaga dayah ini semuanya punya kebun kopi. 2 hektar, 3 hektar. Cari tempat-tempat yang masih murah. Cari tempat yang masih murah. Hari-hari istirahat, hari-hari libur, hari-hari minggu, bawa santrinya untuk membersihkan kopi, kebun kopi. Gantian, tidak usah tiap minggu dia, kan banyak santrinya. Minggu ini 10 orang, minggu depan 10 orang, minggu depan mungkin 2 bulan dia baru kena sekali. Anggaplah ini sebagai olahraga. Bisa masih. Itu contoh saja Bapak dan Ibu sekalian. Tentu banyak lagi di bidang santri watinya, mungkin dari segi kerajinan kalau bisa diberi keterampilan untuk menjahit, apalagi di daerah kita ini ada satu identitas kerawang. Sedikit saja Ibu kerawang di baju itu bisa dipakai sehari-hari, bisa dipasarkan, bisa untuk pegawai kita. Sedikit saja tanda kerawang itu. Kita misalkan contoh, Ibu, apakah pernah Ibu perhatikan simbol dari Bank Mandiri? Bank Mandiri, pernah lihat simbolnya? Kan sedikit saja dia ini. Tapi semua orang tahu kalau itu Bank Mandiri. Sedikit saja. Bagaimana kalau kerawang kita ini kita modifikasi? Sedikit saja kerawang itu ada di sini, tahu bahwa ini kerawang dari Aceh Tengah. Tidak usah banyak. Praktis sehari-hari bisa dipakai. Jangan kita buat kerawang seperti kerawang adat. Kalau kerawang adat itu harus lengkap. Nggak mungkin kita pakai sehari-hari itu. Dia sudah penuh dengan ornamen, nggak mungkin. Kita sedikit saja. Ibu-ibu tahu itu di mana ditempatkan. Apa di sini? Apa di sini? Apa di sini? Yang jelas dengan melihat itu orang tahu bahwa ini adalah kerawang dari Gayo. Itu diajarkan kepada santri mati. Hasilnya dikumpulkan, dipasarkan. Kalau sudah bagus, sudah cukup, sudah banyak, untuk sehari-hari pegawai dinas pun boleh kita anjurkan itu. Pakai produksi dari Dayak Polan, kenapa? Bisa. Kalau bukan dari Dayak pun kita harus beli juga. Kan lebih bagus beli dari kerajinan. Itu contoh saja. Dan masih banyak lagi potensi-potensi yang bisa kita buat.
Nah, kepada Bapak pengelola daerah, kita sekarang yang penting pertama paham kita sekarang di mana kita. Jangan sempat kita tidak paham. Kalau tidak paham sudah pasti tidak mengerti kita mau kemana. Sekarang harus paham kita di mana, bagaimana kondisi kita sekarang. Bandingkan dengan lembaga yang sama di tidak usah jauh, di Biren, Aceh Utara. Setiap tahun banyak sekali anak-anak masyarakat kita yang diantar untuk belajar di dayah atau pesantren di daerah Biren atau Aceh Utara. Pelajari itu kenapa? Itu berarti secara moral masyarakat kita belum begitu yakin terhadap lembaga yang kita miliki di sini. Padahal mungkin di Aceh Tengah mungkin belum, ya. Tapi di daerah Berakal sudah ada itu satu pesantren yang sudah cukup baik. Kenapa tidak ke situ? Lewat dia ke daerah Biren atau ke Aceh Utara dengan berbagai macam pesantren. Nah, kalau bisa Bapak cek itu, Ibu pengelola pergi itu, lihat bagaimana di sana, supaya kita bisa bikin seperti itu di sini atau lebih bagus daripada itu bikin di sini. Sudah pasti yang pertama adalah fasilitasnya, itu sudah pasti. Karena ini kan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu harus dalam suasana yang nyaman. Tidak berdesak-desak tempat tidurnya, tidak berdesak-desak tempat makannya. Yang kedua adalah ustadznya, ustazahnya. Itu sudah pasti. Kemudian pengelolaannya. Kalau bagus tempatnya, sarananya sudah bagus, tapi ustazahnya masih terbatas, maka tidak mungkin diharapkan mutu yang baik. Tidak mungkin. Sekarang tingkatkan mutu ustazah. Lengkapi itu di dayah dan pesantren itu. Beberapa hari yang lalu kami ketemu atau berjumpa dengan Bapak salah seorang pengelola pesantren di daerah Bener Khalifah, Pak Tengku Husaini. Bapak kenal, sering dia memberikan ceramah-ceramah. Pada awal beliau memimpin pesantren itu, santrinya hanya 10 orang. 10 orang. Tapi 10 orang itu beliau godok sehingga betul-betul berhasil 10-nya itu. Akhirnya pesantren yang dikelola itu menjadi populer dan sekarang santrinya sudah banyak sekali. Tapi yang 10 orang itu sudah jadi dia. Masyarakat kan lihat nih, keluarnya dari pesantren yang dari Bener Khalifah itu. Nah, kita pun kita bikin seperti itu di sini. Mungkin kita di sini tidak 10 orang 1 tahun masuk, mungkin 50 orang, 60 orang. Kalau pun tidak bisa semua, sebagian besar bagaimana supaya itu menjadi contoh di tengah masyarakat. Yakinlah tidak akan dikirim lagi keluar. Itu mutu Bapak sekalian. Mutu daripada santri didikan kita itu. Jadi pengelola ini kuncinya ini, pengelola. Ilmu A tidak ada, harus cari dari daya A. Cari daya A, kerjasama antar daya, jangan bersaing antar daya. Yang tidak ada ilmu A itu di daya A, di daya katakanlah daya Jelala, ambil dari daya Silihara. Yang tidak ada ilmu B di daya Silihara, ambil dari daya yang ada di Kecamatan Ketol. Apa salahnya? Kita kumpulkan yang baik-baik itu, sehingga hasilnya menjadi sangat. Jangan kita paksakan. Yang nggak ada itu pun kita ada-adakan. Seperti
sekolah tempo dulu nggak ada guru matematika, pakai guru bahasa Indonesia, belajar sedikit matematika, bagaimana hasilnya? Atau sebaliknya, nggak ada guru bahasa Indonesia, ambil guru dari matematika, sekedar bisa tapi tidak mendalam. Jadi sekarang semua daerah di Aceh Tengah ini, terutama yang dekat-dekat, harus saling mengisi, bukan satu kompetisi. Jadi ilmu A itu yang terbaik di daerah menurut kita harus terbuka. Adanya di daerah Kecamatan Bintang, ambil itu, ganti apakah setiap minggu bisa, apa setiap bulan sekali, pokoknya yang mengajar ilmu itu harus itu, karena itu terbaik. Mungkin ilmu B ambil dari pesantren Butupanang, ilmu C ambil dari pesantren Lino. Akhirnya santri kita itu mendapatkan yang terbaik di antara yang kita miliki. Siapkah itu pengelola pesantren untuk bersama-sama itu? Kalau nggak siap, nggak mau maju kita. Karena tetap kualitas santri kita tidak sebaik santri yang keluar dari pesantren Aceh Utara, Biren dan lain-lain. Gontor saja yang mengembangkan beberapa cabangnya, dalam hal tertentu harus ke induk, karena ada ilmu yang harus disampaikan oleh itu Gontor. Jadwal tertentu harus ke pesantren induk, karena di situ yang sudah jaminan memberikan. Jadi Bapak sekalian, tolong sama-sama kita ini jangan dipada-padai, jangan falsafah tidak ada akar tidak ada rotan akar pun. Jangan, itu nanti alumni mau jadi alumni apa? Kalau tidak ada akar, cari akar. Kalau tidak ada rotan, cari rotan. Jangan digantikan dengan apa? Cari. Dan saya kita pikir dari banyak lembaga kita di sini tentu ada itu. Ada itu. Jangan menutup diri lembaga ini. Jangan harus saya terus mengajar, ilmu A pun saya ngajar, ilmu B pun saya ngajar, ilmu C pun saya ngajar. Mana mungkin profesional itu? Kita berikan, ini harus sekolah yang mengajar, yang terbaik di Aceh Tengah ini. Ini harus sekolah yang mengajar, yang terbaik di lembaga yang ada di Aceh Tengah. Ini harus sekolah yang mengajar. Kita kerjasama. Bayangkan Bapak sekalian, 2.000-an mungkin setiap tahun keluar itu pesantren ini. Kalau 2.000 itu bisa bertahan di sini, nggak cukup Bapak mengelola itu. Tambah dengan yang sudah ada sekarang, harus kembangkan lagi. Nah, pemerintah sekarang kan sudah membantu lembaga ini untuk memberi kemudahan supaya alumni atau santri-santri itu bukan hanya alumni pesantrennya, bukan hanya alumni dayahnya, tetapi juga sekaligus dengan alumni madrasahnya. Itu kemudahan yang diberikan pemerintah. Makanya kepada dayah-dayah yang sudah memenuhi syarat diberi kesempatan untuk membuka madrasah. Ada sanawiyah, ada aliyah. Jadi begitu tamat nanti, ilmu santrinya sudah cukup, madrasahnya juga punya ijazah man. Ya, punya man. Maka bisa sekarang dari pesantren bisa masuk nyanyi, bisa masuk sains, bisa masuk win, bisa masuk polisi, malah diutamakan malah itu kalau di Aceh yang memenuhi syarat fisik itu malah Pak Kapolda memprioritaskan. Tapi syarat fisiknya harus, karena polisi itu ada standar. Ada standar itu, tambah lagi ada kelebihan.
bidang santri, ini nggak diutamakan. Nah Bapak sekalian, kami kira bisa itu kita buat. Yang penting niat kita dulu. Niat kita dulu. Nomor satu itu niat dulu. Mengelola lembaga ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia kita saat ini dan masa yang akan datang yang lengkap, yang komplit. Bukan hanya ilmu agamanya, tapi juga ilmu umumnya melalui madrasahnya. Dan mudah-mudahan kami kira itu bisa. Masa nggak bisa? Orang-orang keluar dari pesantren di Jawa itu menjadi pemimpin banyak di Republik ini. Di Republik ini. Kalau yang perempuan salah satunya Ibu Khofifah Indah Parawansa, alumni. Bayangkan itu, coba ibu lihat itu kan beda itu. Agamanya iya, pengetahuan dunianya iya. Kalau laki banyak sekali. Ada Pak Profesor yang dari Madura itu, Pak Profesor yang masih muda, ya? Yang bekas kepala MK itu Pak. Pak Mahfud MD itu orang pesantren. Banyak lagi yang jadi menteri-menteri, terutama waktu Gus Dur, Pak Gus Dur presiden, banyak sekali itu orang pesantren itu. Sehingga berbeda kita lihat. Jadi pesantren ini bukan, jangan nanti dikesankan ini orang-orang yang tidak ada tempat di umum masuk situ. Jangan, orang yang pintar itu masuk pesantren, yang punya potensi. Selama ini kadang-kadang ada kesan bahwa anak yatim, anak fakir miskin, tidak mampu orang tuanya, nggak ada orang tuanya, masuk ke pasar. Bisa juga itu, tapi jangan lupa yang punya potensi bagus pun masuk ke pesantren. Nah, kembali lagi tergantung kepercayaan orang tuanya. Percayakah orang tuanya memasukkan anaknya ke lembaga kita? Manajemen. Nah, pemerintah bantu itu supaya nanti selesai dari pesantren dia sudah punya ijazah madrasah, ijazah sekolah. Itu yang pertama, kemudahan itu diberikan pemerintah. Yang kedua, mengurangi beban daripada pengelola, juga diberi kesempatan menempatkan guru ke situ. Maka guru umum tidak usah bapak yang bayar. Yang kurang minta saja kita tempatkan. Guru negeri kita tempatkan di madrasah atau di madrasahnya itu. Kan di situ perlu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, apa saja bisa. Itu jangan bapak yang bayar supaya jangan beban. Minta. Banyak kami perbantukan pemerintah daerah, banyak itu ke pesantren yang mengelola madrasah. Membantu supaya meringankan beban. Bapak hanya membantu guru-guru yang mengajar agama saja, yang mengajar materi-materi bidang keagamaan saja. Yang umum jangan. Itu bapak minta saja ke pemerintah daerah. Kami perlu guru bidang ini 1 orang. Kami perlu guru bidang ini 2 orang. Minta saja. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, biologi, apa segala macam, minta saja. Tidak usah bapak yang tangan itu, tidak usah ibu yang tangan itu. Nah itu kemudahan dari pemerintah. Dan juga dalam hal tertentu kadang-kadang fisiknya juga dibantu oleh pemerintah. Fisik. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu dikelolalah ini dengan baik, dikelola dengan baik. Manajemen kalau bahasa administrasinya, di manajemen dengan baik, di manajemen dengan baik, supaya betul-betul hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Karena yang mengakui hasil itu ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat.
Kalau masyarakat mengakui, berarti sudah hebat kita. Tapi kalaupun kita hebat menurut versi kita, tidak ada pengakuan dari masyarakat, tidak akan begitu. Tidak akan berhasil. Jadi kami kira dalam 2 hari ini sama-sama kita sharing lah pengalaman dari pengelola A dengan pengelola B, walaupun ada materi dari narasumber tadi, masing-masing coba kita tukar pendapat. Kita minta sedikit Bapak Kapolres untuk memberikan tambahan lah di luar jadwal ini, terutama terkait dengan antisipasi terhadap santri kita yang kemungkinan, namanya antisipasi artinya kalau bahasa Gayo ini ingat sebelum kena. Sebelum kena kita antisipasi dengan maraknya peredaran dan perdagangan dan peredaran narkoba saat ini. Jangan nanti Bapak lagi seolah-olah ini tidak mungkin lah dia baca kitab tiap malam, masa tentu. Jadi kita minta sedikit. Nah, kemudian pesantren ini juga tentu jangan kita salahgunakan. Kami kira ini yang dapat kami sampaikan. Mohon Pak Kapolres Barat 10-15 menit. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat dan karunia-Nya, marilah kita tidak henti-hentinya selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan amanah untuk menjalankan tugas, baik saya pribadi sebagai aparat penegak hukum dan hadirin semua yang ada di sini sama-sama membantu tugas yang mulia. Salawat dan salam tersanjung kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan kita semuanya umatnya yang beriman. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Tengah, yang kami hormati Ketua DPRK Aceh Tengah, yang saya hormati Bapak Ketua Pengajian, Ketua Mahkamah Syariah Kabupaten Jera, yang saya hormati rekan saya Bapak Dandi 0106, yang saya hormati seluruh peserta yang hadir dalam rangka melalui pelatihan pembangunan dan pengembangan mutu daya dapat mewujudkan daya yang handal dan berkualitas serta mencerdaskan santriwan dan santriwati yang menguasai keimanan dan ketakwaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebenarnya mohon izin Bapak, untuk materi narkoba memang sudah dijadwalkan, tapi saya kebetulan ada SMS tadi malam ini hari terkait dengan perkembangan situasi, dan saya berharap yang ada di sini juga bisa menyampaikan kepada seluruh santrinya juga bahwa ada yang lebih pokok yang perlu kita cermati akhir-akhir ini. Khusus ini sudah beredar SMS liar. Beberapa waktu lalu kita ingat semua berbondong-bondong kelompok organisasi kemasyarakatan khususnya yang dengan agama Islam ya, berangkat menuju Banda Aceh. Apakah mengatasnamakan kelompok atau daya, pesantren dan sebagainya. Yang sekiranya mobilisasi itu bukan murni kepentingan daripada akhlakul karimah atau mengedepankan keimanan ketakwaan, tapi sudah disusupi kepentingan politik dan sebagainya. Mungkin ini perlu juga kita kembalikan harfiahnya. Daya itu apa, pondok pesantren apa. Makanya dengan tema ini juga sebagai konsolidasi daya dan pimpinan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, bahwa parameter pola pembinaan yang kearifan lokal yang sangat menyentuh di Kabupaten Aceh Tengah adalah pembinaan daya dan pondok pesantren sebagai basis pembinaan keimanan ketakwaan, dan itu juga ikut dengan pengembangan ilmu dan teknologi. Tapi akan
akan bergeser kepada hal-hal yang tidak lazim, manakala dibumbui kepentingan-kepentingan politik yang sekiranya justru akan memecah belah. Sebagai contoh, ini saya sampaikan ya. Mungkin pernah dengar di surat kabar sudah banyak itu ya, memerangi itu seiman, ini yang diperangi seiman, cuma beda pemahaman, kata-kata Wahabi dan sebagainya. Ini saya rasa mungkin mari kita cermati, kita ada sesepuh kita, ada para tengku, ada ketua kita semuanya, apakah itu Islam yang sebenarnya? Jadi ini banyak SMS beredar yang mengajak, sebenarnya ini bahasanya pakai bahasa Aceh, saya nggak tahu, tapi sudah diartikan sama anggota saya pakai bahasa Indonesia. Benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat wahai bangsa Aceh dan lain sebagainya yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Mari kita rapatkan sab, kita siapkan diri untuk turun ke Baghdad. Ini kan berarti mengajak. Kepentingannya sudah berkembang ya. Saya tidak akan sebutkan dari daerah mana, yang intinya mengeluarkan surat larang menyebarkan paham ya, paham yang sekiranya tidak mencerminkan kebinekaan tunggal ika sebagai ukuran nanti kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian lebih ekstrim lagi di sini juga disampaikan, apabila tidak datang berarti tidak menghidupkan syariat Islam. Nah, ini kan juga akan berkotak-kotak nanti. Apalagi santri kita yang mungkin pemahamannya baru setengah-setengah, nanti juga disusupin orang-orang yang tidak sehat, maka akan menjadi kegiatan yang tidak baik. Perkembangan di moneter sudah diantisipasi, lakukan pendekatan dengan para santri tempuh daya, dan kami berharap para pimpinan pondok pesantren dan tempuh dan daya di sini, mari kita sikapi itu sebagai bagian daripada keanekaragaman, tapi satu titik, yaitu hakikatnya cinta kita kepada Rasul dan Allah SWT. Itu perkembangan situasi ini. Jadi kalau ada SMS ajakan dan sebagainya, kita ada lembaga daya pondok pesantren dan ada pembina penasihat, mungkin bisa salurkan, diajak kami yang di forum koordinasi pimpinan daerah ya, mungkin bisa ditembusin agar tidak serta-merta berbondong membawa para santri kita ikut-ikutan. Ini SMS ini berkembang di Aceh Selatan, Aceh Timur, sebagian Aceh Utara. Kemudian terima kasih tadi juga saya terus terang aja, kalau tadi Pak Bupati menyinggung memang tidak ada mantan alumni, tidak ada mantan santri. Saya lahir di Jawa Timur, di Jember, juga daerah yang hidup dengan pesantren dan sebagainya. Saya juga santri daripada pondok pesantren Berdiri ya, di Jember. Tapi yang non formal, jadi tidak mengikuti dengan formal yang ada di pesantren, tapi yang non formal. Saya melihat bahwa peluang ini saya sampaikan mungkin karena ada pilot project saya, memang program pemolisian itu kalau dikaji semakin luas keinginan dan harapan bagaimana polisi yang dicintai, sama dengan tentara TNI juga sama, bagaimana mengedepankan wawasan kebangsaan agar betul-betul melekat, tidak terkotak-kotak. Kami mengembangkan pemolisian masyarakat berbasis pembinaan daya, salah satu pilot project ya. Terus terang di sini hadir Tengku Kasdia ya, yang di Kota Panam, itu daya Bustanul Muklisin ya. Beberapa waktu lalu kita coba pola pembinaan terhadap anak-anak kenakalan remaja, anak-anak yang mungkin perlu disentuh dari pendidikan akhlak karimah. Karena saya melihat ada pola pembinaan yang sudah sudah tidak lazim, bukan tidak lazim, artinya sudah jauh dari kepedulian masyarakat saat ini, yaitu pembinaan yaitu di gaya atau di pesantren. Kita lihat aja
anak-anak kita cenderung sudah mulai menjauh, padahal daya atau pesantren itu yang paling dekat dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Makanya saya mencoba daripada wajib lapor itu di kantor polisi, seolah-olah polisi ini Superman, padahal belum tentu bisa membina anak-anak yang nakal. Karena saya lihat beberapa kali kita melakukan razia dan sebagainya, kalau tidak ada sinkronisasi dari dinas pendidikan, dinas syariat Islam dan masyarakat, melibatkan masyarakat, sepertinya hanya parsial, hanya begitu-begitu saja. Tapi kita mencoba mengembalikan jati diri tadi, daerah dan pesantren sebagai basis parameter untuk melakukan upaya pembinaan kembali kepada anak-anak generasi muda agar dia punya ruang waktu mendalami ilmu-ilmu atau mendalami nasihat-nasihat ketua para tengku atau kiai kita, sehingga itu melekat pada sanubarinya. Sebagai contoh, kemarin kita ke Dayah Bustanul Arifin, karena Bustanul Mukhlisin, saya salah terus nih. Itu baru dibuat kurang lebih Tengku 2 bulan ya, Tengku kas ya 2 bulan ya. Kemudian saya ngasih tausiah di Polres. Jadi saya coba, jadi nanti kalau ada yang nakal, kita panggil orang tuanya, kita panggil kecil sama rejennya, ditunjuk daerah di mana anak itu berada, dikembalikan lagi pemberdayaan masyarakat itu agar pola pembinaannya itu tidak jauh-jauh. Nanti petugas polisi yang mendatangi, betul nggak dia wajib lapor atau mengaji di situ. Minimal saya sudah pesan kemarin ada kasus kenakalan yaitu pencurian di daerah Bies. Saya panggil kecilnya sama dayah yang ada di situ, orang tuanya, bagaimana? Mau wajib lapor datang ke Polres seminggu 2 kali atau mengaji? Minimal hafal juz sama baru lapor ke Polres. Saya membuka kepada orang tuanya, ternyata satu itu anaknya itu piatu, hidupnya hanya sebatang kara sama neneknya, yang satu keluarganya lengkap, ayah dan ibunya. Dan barang yang korban pencurian ini kebetulan orang berada dan bersedia bersedekah, dan akhirnya memfasilitasi. Oke Pak, saya bantu, asalkan dia betul-betul wajib lapornya di daerah. Berarti kan ada pola pembinaan yang berkesinambungan. Dan yang ini yang saya harapkan dari sisi pola pembinaan kepada masyarakat. Manakala daerah itu diberdayakan kembali, insya Allah masyarakat itu masih sayang dan hormat gitu. Tapi kalau dialih fungsikan hanya untuk mengaji, mungkin tadi yang berbasis tadi ekonomi kerakyatan dan sebagainya, nanti artinya menonton, maka tidak berkembang. Makanya salah satu daya Bustanul Mukhlisin yang ada di situ, saya sampaikan kepada para donasi atau teman saya yang bersedia membantu, kanan kirinya itu kebun kopi. Saya bilang santrinya jangan lepas dari kehidupan yang ada di masyarakat, karena disitulah warisan contoh real leluhur kita. Saya dulu di Pondok Pesantren Al-Qudiri, kalau hari-hari tentu tuh diajak panen sama kiainya, jagung itu, kotek jagung, kemudian meretelin sambil ya menghafalkan amalan-amalan dan sebagainya. Jadi itu ternyata pendidikan yang betul-betul berakar. Kalau di Jember itu panen jagung sama panen baku. Jadi bawa itu santri dan naik truk kami kepada donasi-donasi yang mana membantu ekonomi kerakyatan tadi. Nggak usah jauh-jauh cari tenaga kerja, cukup dengan santri tadi. Yang non formal tadi. Kalau yang formal kan yang sekolah, habis sekolah kadang-kadang dia pulang. Tapi kalau yang non formal itu kan yang mondok dan sebagainya, sehingga ekonomi kerakyatan tadi, pemberdayaan daya atau pesantren itu optimal dan tidak jauh-jauh tenaga kerjanya juga di situ. Tadi betul disentuh tadi ada kerajinan, ada kelengkapan lainnya. Saya rasa mari kita coba kembali dari sisi pendekatan saya, pendekatan hukum, pola pembinaan, saya sudah berusaha pola tadi itu. Ternyata ada yang tersentuh dan bersedia. Yang tadinya dia merasa marah karena barangnya dicuri, saya sampaikan
mohon maaf, korban pencurian itu hampir rata-rata katanya Ustaz Mansur mungkin kurang bersedekah. Karena kenapa dia dipilih kan gitu? Kenapa bukan orang yang lain? Ya, ternyata memang betul. Saya ngomong begitu, mohon maaf Pak, saya coba saja. Kalau Bapak memang silaturahim dengan lingkungan, insya Allah tidak akan dicuri kan gitu. Tapi ternyata yang ngambil ini dilala yang hari-hari bertanya berkunjung ke rumahnya. Sehingga saya katakan ya mungkin sedikit perhatian aja kepada saudara kita yang yatim piatu ini sehingga bisa lebih baik. Dan alhamdulillah sudah masuk 2 minggu ini dia ngaji terus. Yang tadinya Senin sama Kamis ternyata karena yang satunya itu yatim piatu ya, dia bersedia mondok di situ. Tapi di daerah Bias. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Kamtibmas, tolong tak usah ditauti, justru ini nanti jadi pola pembinaan yang mungkin saya akan siarkan kepada daerah-daerah lainnya. Karena kalau bicara daerah dalam lingkup yang paling kecil, paling simpel, dia hidup berdampingan di lingkungan masyarakat di mana dia tinggal, tidak jauh-jauh. Tapi kalau pondok pesantren mungkin santrinya sudah lebih jangkauannya lebih jauh dari mana-mana, dari lintas kecamatan. Ini salah satu keinginan dan harapan saya dan salah satu real proyek saya dalam pola pembinaan. Ke depan saya berharap contoh-contoh real itu tadi bahwa daya atau pesantren yang berbasis pembinaan keimanan dan takwa sudah dicontohkan pada para tengku kita, para kiai kita bahwa di mana dia berada, disitulah kemaslahatan umat. Artinya donasinya kalau saya jauh seperti di Kota Padang. Sepakat, saya berapa kali bertanya sana, para orang tua daripada santriwatinya itu bersedia menghidupkan, mengoptimalisasi, mengoperasionalkan untuk para tengku-tengku atau para guru yang memberikan perhatian khusus untuk bimbingan mengaji atau kajian dan sebagainya. Dari sisi lain, saya dengan jangkauan Bapak Kamtibmas, karena memang ada dari Kamtibmas kami, Bapak Kamtibmas kami yang profesinya dari Kamtibmas, silakan optimalisasi dan tingkatkan kemampuan kamu untuk membina. Kalau itu berhasil, ya kita akan melaporkan kepada pimpinan bahwa salah satu respon yang bisa dikolaborasi adalah itu tadi, pembinaan dakwah dalam kerangka pendekatan hukum. Karena kita syariat Islam, apakah orang yang diadili dihukum cambuk itu sudah selesai begitu saja? Ternyata ada yang 2 kali lagi. Ya, mungkin Pak Ketua Mahkamah ya, ada yang mungkin di sini pernah dicambuk, di tempat lain dicambuk lagi. Saya baca di Serambi itu, ternyata tidak berubah. Jadi tidak serta-merta membuat malu di kecelakaan dalam itu lantas sudah selesai. Ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena belum tersentuh keimanan dan ketakwaannya itu. Jadi mungkin hanya rasa malunya tersentuh sesaat. Habis itu masih berbuat lagi. Oleh sebab itu untuk mencoba peluang kesempatan ini, saya sangat perhatian dengan pemberian dakwah dan saya mengajak nanti mungkin di jadwal yang sesungguhnya yaitu pendekatan masalah penyuluhan narkoba. Karena saya mengikuti contoh teman saya di Tuban, di mana saya juga dijuluki 1000 wali, ya, 1000 wali di Tuban. Karena secara struktural mungkin tidak berhasil di dalam menggerakkan moral. Jadi struktural ini birokrasi lah, ya, pemerintah, Polri, TNI, pemerintah setempat itu kurang gigit. Akhirnya diapelkan lah seluruh pondok pesantren daya yang ada di Tuban, dan di sana memang banyak perguruan pencaksilat, ya, aliran pencaksilat dan sebagainya, diapelkan kurang lebih ada 1.500. Dibuatkan gerakan moral bagaimana melawan memberantas narkoba dengan gerakan moral, bukan anarkis, bukan sweeping. Jadi jangan salah. Jadi kegiatannya hanya mengunjungi tempat-tempat dan tadi yang terindikasi dijadikan sarang
peredaran narkoba atau mungkin tempat tinggalnya bandar narkoba. Cukup datang silaturahim, bikin acara zikir akbar di situ, bikin pengajian dalam bentuk kecil-kecil di sekitar situ. Akhirnya terkikis dan pindah. Itu salah satu pendekatan yang kami harapkan. Jadi bukan kita menggalang dalam bentuk nanti satgas, nanti salah kaprah mana polisinya, penegak hukum, mana yang partisipasi masyarakat. Dan itu nanti akan saya coba dalam sesi tentang bagaimana dayah sebagai basis pembinaan umat, dan juga terpanggil untuk membantu amar ma'ruf nahi munkar dari sisi pandangan agama, sehingga pendekatan-pendekatan secara Islam mengajarkan untuk tidak anarkis akan dimulai dari contoh-contoh real dayah sebagai basis pembinaan keimanan ketakwaan. Sehingga pada saat itu diapelkan, kemudian disampaikan masing-masing para tokoh masyarakat, ya, para pembina menyampaikan, sehingga orang-orang itu kan ada datanya, ada hidup di lingkungan kita semuanya, sehingga didatangi oleh para tengku dan sebagainya bersama-sama. Alhamdulillah, paling tidak dia tidak lagi tinggal di situ. Yang kedua, ada yang kembali. Nah, contohnya yang kembali pernah menggunakan narkoba, ini sementara ada 3 orang rehab. Ya, itu saya coba, kalau kamu nanti balik, syukur-syukur kamu nanti masuk sebagai santri. Itu akan menjadi contoh real. Nanti saya membawa kalau pas kita melakukan dialog ceramah tentang pemberantasan narkoba, sehingga murni seorang santri yang bisa kembali menemukan dirinya karena pendekatan spiritual, dan dia bisa mencegah diri dan keluarganya serta lingkungannya. Ini salah satu dia. Makanya saya berharap dukungan dan partisipasinya khususnya dari para pimpinan dayah dan pondok pesantren, bahwa ciri khas di Kabupaten Aceh atau di Provinsi Aceh pada umumnya, bahwa syariat Islam sebagai basis penegakan di dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Provinsi Aceh itu menjadi contoh real figur bahwa dayah harus hidup kembali di tengah masyarakat. Tidak terkesan ya memang harus modern, tapi tidak memposisikan tadi kalau modern lantas tersisih dalam lingkungan yang hidup di masyarakat, buat apa? Ada beberapa contoh, saya kalau berangkat ke Banda Aceh, habis dari Biren itu ada pondok pesantren, tapi nggak kelihatan santrinya. Masjidnya sudah kotor, rusak, kemudian kegiatan santri sudah berkurang, nggak ada, hampir nggak ada. Saya berapa kali sholat asar kalau sambil jalan sebelah kiri, itu sama sekali. Baru kemarin saya ngobrol diskusi habis sholat Id 2 hari berturut-turut dengan Tengku Abdurrahman Umar yang kemarin memberikan ceramah pada saat khutbah itu. Kami mendatangi, Pak, ada saudara kita yang mewakafkan tanah 4 hektar tapi di daerah Buntun. Konsepnya sama. Beliau juga salah satu penggiat pemberdayaan dayah dan pesantren, karena beliau punya pondok pesantren di Pekanbaru yang hafiz Al-Quran yang dikirim ke Malaysia sampai ke Mesir. Dia bercerita karena beliau dekat dengan saya karena anaknya adalah sahabat saya di SMA, mantunya. Jadi anak mantunya itu sahabat saya di Jember. Sekarang dia bekerja di surveyor di perusahaan pertambangan. Dia cerita bahwa ada pengelolaan daya atau pondok pesantren yang sekarang meningkat, tapi hanya jumlahnya, tapi kualitasnya menurun karena meninggalkan jati diri yang sebenarnya daya atau pondok pesantren itu. Kalau dia berbasis iman dan takwa sebagai landasan real, bukan sekedar modern akan mengikuti peradaban zaman. Tapi pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diciptakan oleh beliau, salah satunya adalah wirausaha. Jadi santrinya dibekali tadi ilmu keterampilan wirausaha yang sekiranya bisa berputar roda itu.
Contoh dia ada makanan kecil, makanan kering, bergele, apa namanya, saya pernah dikirim. Itu buatan dari santri saja. Dan itu beredar di hotel-hotel berbintang di Sumatera Utara dan di Pekanbaru. Berarti kan sudah cukup dari sisi pemberdayaan santrinya. Karena apa? Perputaran ekonomi berjalan. Nah, waktu kemarin kita lihat di Buntul, karena itu jalan menuju Lok Sumawe, KA, karena yang waktu ini seorang kakek tua dan dia pernah buka hutan di sana, saya wakafkan dan akan saya hibahkan tanah 4 hektar untuk buat produk santri. Tapi tolong ciri khas kanan kiri belakang tanaman kopi jangan dihilangkan, karena untuk tadi daripada susah-susah cari tenaga kerja untuk pungut, dia akan memudahkan santri. Dan itu bukan kita lantas mengeksploitasi santri sebagai tenaga buruh, bukan. Sebagai contoh tadi saya amalan di Jember itu bahwa santrinya itu kalau lagi panen semuanya berangkat ke kebun panen dan sambil melafalkan. Apakah begitu sahdunya itu santri kiai mengajarkan itu. Dan ya benar, hampir rata-rata yang lulus itu juga banyak berdagang karena memang murni rata-rata pondok pesantren di situ keluaran jebolannya pengusaha semua, wirausaha semua, sebagian kecil yang menjadi unsur pemerintah, karena itu tadi sangat karismatik. Di sini juga mungkin bisa. Jadi kalau ditinggalkan kanan kirinya adalah potensi alam yang ada, sangat disayangkan. Ada beberapa pondok pesantren yang tidak bisa eksis karena dia meninggalkan kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Banyak contohnya. Makanya kemarin Datuk Teguh Umar itu menjelaskan kepada si kakek yang mau menghibahkan ini, oke, nanti akan dicatatkan kepada notaris dan ciri khas itu tidak akan ditinggalkan, justru akan diberdayakan menjadi agrobisnis, Pak. Jadi hidroponik. Jadi karena keterbatasan lahan, nanti santrinya akan diajari bagaimana memanfaatkan lahan hidroponik sebagai sumber pendapatan ekonomi kerakyatan. Salah satu contoh real yang demikian itu yang akan lebih eksis. Saya rasa demikian masukan saya. Jadi yang pertama tadi tentang adanya isu, Pak, ya. Jadi mungkin perlu dicermati kalau nanti terima SMS liar tentang hasutan ajakan untuk berbondong-bondong ke Banda Aceh dalam rangka itu tadi memerangi saudara kita si Iman, tapi mungkin beda pandangan. Saya rasa mungkin ada para tengku, ada ketua ulama kita yang bisa mendinginkan situasi agar tidak ikut-ikutan. Biarlah yang kesana-kesana, yang kita yang di Aceh Tengah, kita hidup damai dengan keanekaragaman yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian yang kedua, tadi contoh real pola pembinaan, kami berusaha melakukan pendekatan pemulisian masyarakat dari sisi pendekatan iman dan takwa, yaitu di daerah Bustanul Mukhlisin, contoh real. Jadi kita berusaha melakukan pendekatan dengan unsur musbika di situ. Kalau ada anak-anak yang nakal, nanti diamankan oleh Pak Kapolsek atau Pak Danramil, diarahkan ke daerah yang dituju oleh raja kampung atau kecil sesuai dengan surat pernyataan orang tua. Karena di situ harus mendapat kepastian dari orang tuanya bahwa anaknya dititip di situ nantinya. Ya. Sehingga yang bersangkutan dari sisi pendekatan iman dan takwa kembali, dari sisi pendekatan hukum bahwa seyogianya anak ini harus mendapatkan bimbingan, tidak serta-merta dihukum selesai, tidak. Saya juga tahanan saya 30 sekarang, ya cukup banyak untuk usia anak di bawah umur. Itu yang gagoya 7 orang, sementara menunggu vonis peradilan anak. Kemarin rusik 3 orang, dan terakhir kemarin pas habis Idul Adha 2 orang kita amankan. Satu usia 40, yang 2 orangnya anak. Pencabulan juga, perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh generasi muda. Karena kurang perhatiannya orang tua di saat dia berangkat ke kebun, anaknya kemana dan sebagainya tidak bertanya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak diinginkan. Dan terakhir yaitu tadi bagaimana contoh real bahwa tidak ada istilah mantan alumni atau mantan santri, yang ada santri. Karena apa? Kalau dia kembali
istilahnya berkunjung datang ke kiainya, nggak ada dibilang mantan santri, yang ada santri. Pak Kiai, apa yang bisa diberdayakan? Kebetulan saya dari Aceh, saya bilang, ya bantu saudaraku dan sebagainya. Alhamdulillah dengan pendekatan hubungan silaturahim, ya, saya rasa dimanapun kita berada, kita selalu ingat orang tua kita. Salah satunya adalah siapa yang membimbing dan memberikan contoh teladan kepada kita.